Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih dimanapun berada. Bertemu lagi dalam renungan harian dan doa pada hari ini bersama saya Pendeta Fitriana. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas setiap bimbingan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar dapat menyampaikan firman ini dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Bukalah hati pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, pengharapan dalam kami menjalani kehidupan di dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-33 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Di bawah perikop, Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tak kala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya. Tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang. Dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya. Dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi. Dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kuucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yehezkiel secara umum berbicara tentang hukuman dan kemuliaan Allah, serta nubuat mengenai pemulihan bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Khusus dalam nas kita pada saat ini, berbicara tentang bangsa Israel tidak memperdulikan firman Allah yang disampaikan melalui Yehezkiel. Meskipun mereka mendengar, tetapi mereka tidak melakukannya.
dan mereka bersifat munafik, berkata-kata dengan manis, tetapi mereka selalu berupaya mencari keuntungan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan bagi kita saat ini adalah suatu tanda pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan bisa memakai siapapun menjadi alatnya untuk mengingatkan kita, supaya tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehancuran, kesedihan, serta penderitaan terjadi baru menyadari bahwa firman Tuhan sungguh benar ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam hikmat agar kita semakin peka akan kebenaran dan melakukannya dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang di sorga, kami merasakan kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin dan menjaga kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur juga karena kami boleh diberikan waktu dan kesempatan bersama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini selalu menjadi sumber penuntun dalam langkah hidup kami. Pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami, terkhususnya buat jemaat di Hingan Tokung. Tuhan senantiasa menjaga, menolong, dan memberkati kehidupan mereka pribadi dan persekutuan jemaat Tuhan di Hingan Tokung. Tuhan menolong hamba-hamba-Mu, penatua, diakon, pendeta, dan pelayan-pelayan lainnya. Kiranya semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Berkati setiap program dan pelayanan yang dikerjakan di jemaat Hingan Tokung. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, sehingga banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan melalui pelayanan yang ada. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort Puruk Jahu, agar kiranya semua jemaat semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, pekerjaan, dan mampukan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah segenap doa permohonan kami. Kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.